Oke, saya akan melanjutkan video volume pertama sebelumnya. Jadi di sesi kali ini akan menjadi video volume kedua atau part kedua. Nah, seperti biasa, buka file yang kita kerjain sebelumnya di Revit. Sekali lagi, kita bekerja menggunakan Revit 2024. Nah, di posisi interface ini, pertama kali opening, klik ignore aja, nggak usah bingung atau apa. Klik ignore aja. Kemudian, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan membagikan format keyboard shortcut saya yang saya gunakan kurang lebih 7-8 tahun ini menggunakan Revit. Nah, di sini saya akan langsung mengekspor file shortcut atau keyboard shortcut saya. Klik file, kemudian klik options, lalu user interface. Setelah itu ada bagian keyboard shortcuts, lalu klik customize. Nah, di bawah posisi customize ini kita ada icon export. Nah, klik aja export. Nah, ini posisi ini akan saya export. Saya akan beri nama OneBeam Keyboard Shortcut. Oke. Nah, caranya untuk menggunakan keyboard shortcut itu sama, langkahnya sama, cuman bedanya kita menggunakan import. Ya, import, lalu cari dia filenya, posisinya di mana tadi, ini dia. Lalu klik OK, klik OneBeam Keyboard Shortcuts, lalu open. Nah, override aja boleh. Nah, kira-kira begitulah langkahnya. Oke. Nah, berikut kita akan lanjut ke tahapan pembuatan level, kemudian lantai, setelah itu kolom. Nah, di sesi ini kita akan membuat ketiga item itu. Langsung aja, kita langsung klik ini, kemudian data plan, kemudian klik lantai 1. Seperti yang kita buat kemarin, atau di video sebelumnya. Nah, ya, satu yang saya akan berikan satu yang akan kita setting pada saat import atau link CAD itu klik object CAD-nya, lalu di draw layer ini kita pindahkan ke posisi foreground ya. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa save dulu pertama kali. Lalu kita akan kontrol ataupun cek level yang sudah ada dari 2D DED tampak. Klik aja di sini. Kemudian kita bisa klik tampak depan atau klik ini. Itu merupakan satu hal yang sama, entitas yang sama. Nah, go to elevation view, dia akan langsung terhighlight tampak depan ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah tampak depan ini seperti ini, kalian sudah bisa lihat lantai 1 0 plus minus 0,00. Nah, ini lantai 2 dan lantai 3 kita akan sesuaikan ukurannya sesuai dengan CAD yang kita import itu. Nah, ini sebelumnya kita import barengan dengan denah tampak dan potongannya. Jadi kita bisa buka lagi di sini. Show crop region. Saya akan berulang kali menggunakan ini supaya kita terbiasa dan memahami fungsi dari icon ini. Nah, saya akan klik show crop region. Lalu di sebelahnya itu do not crop view. Nah, berulang-ulang kita akan memahami fungsi dari dua icon ini, yang mana nantinya sangat diperlukan dalam memproduksi gambar kerja atau soft drawing atau DED dan sebagainya. Nah, saya klik ini, kemudian objek yang di sebelahnya akan kelihatan. Saya perlu mengukur atau memastikan level floor to floor lantai 1, lantai 2,
dan lantai 3. Saya akan menggunakan annotate, sama kayak di AutoCAD. Kita di sini ada namanya align dimension, atau bisa menggunakan DI. Nanti kalian akan belajar semua tentang apa yang ada di sini. Berikut, saya akan klik DI by keyboard. Lalu saya klik ke lantai ini. Tingginya 3400, lantai 1 ke lantai 2. Langsung aja kita edit di tampak depan. Pergi ke tab view tampak depan. Lantai 1 ke lantai 2 itu 3400. Jika belum pas, itu bisa kita geser levelingnya dengan cara langsung klik di angka ini menjadi 3400. Oke, lanjut kita perlu cek lagi ketinggian lantai 2 ke lantai 3. Nah, di sini saya akan memberitahukan fungsi berikutnya adalah continuous dimension seperti di AutoCAD. Posisinya kalau di Revit itu ada edit witness lines. Langsung aja kita klik, kemudian dia akan automatically menyambung dimensi yang ada dari yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, langsung aja snap ke posisi lantai 3 atau lantai roof 3370. Nah, di sini saya sarankan untuk menggenapkan ukurannya supaya lebih mudah dan membantu kita ke depan, karena ini sebagai studi kasus, bukan untuk real project. For your information, referensi CAD file ini adalah referensi project renovasi. Jadi ada beberapa atau bahkan banyak ukuran yang rada ganjil ya. Jadi saya akan upayakan ini buat genap. Jadi 3370 kita genapkan jadi 340 begitu. Nah, sama seperti ini kita langsung balik ke tampak depan. Klik di tab tampak depan. Kemudian kita mau cek dari 3400 ke lantai 3, itu harusnya 3400 juga dengan menggunakan edit witness lines. Kemudian klik di sini. Setelah kalian klik, kalian bisa lepas dimanapun. Intinya cari area kosong yang tidak ke snap sehingga dia memutus dimensinya. Nah, ini. Nah, cara kedua untuk menggeser leveling ini, saya akan tidak hanya dari sini saja, kita bisa kontrol objek, garis maupun lainnya menggunakan dimensi ya. Kita select objek ini, kemudian kita klik angka yang di sini, kita ganti menjadi 3400. Nah, sejauh ini sudah sesuai dengan posisi potongan ini. Oke, kita punya satu level lantai lagi, di mana ini adalah saya katakan ini rooftop. Jadi kita perlu ukur dari posisi lantai 3 ke lantai 4. Kita katakan lantai 4 aja. Nah, ini 3500. Oke. Jadi kita butuh satu tambahan level lagi. Nah, saya akan di posisi ini kita butuh tambahan satu level lagi, di mana kita akan membuat lantai 4 atau lantai atap ya. Saya akan membuat lantai atap dengan cara yaitu pergi ke arsitektur. Kemudian di pojok sebelah kanan ini ada dua icon level dan grid. Grid sudah kita lakukan seperti yang kemarin. Nah, di icon level, klik aja level atau LL sebagai keyboard shortcut-nya. Nah, pastikan dia tarik dari kiri ke kanan. Oke. Nah, kita menemukan masalah atau warning yang di-mention sama Revit. Kenapa objek kita tidak terlihat di sini? Inilah fungsinya kita mengecek kembali viewport ataupun crop region tadi menggunakan ini. Kita akan, sekali lagi saya ingatkan, kita akan berulang kali menggunakan ini. Objek yang tidak masuk ke dalam kotak ini akan terhidden ya. Sehingga kita perlu klik objek ini atau framingnya ini, tarik ke atas. Dia akan muncul seperti ini. Oke, ini masih kelihatan beda warna. Kita bisa
mengganti level ini seperti yang di bawah orange, yaitu pakai triangle head project datum. Ini juga bisa kita ganti triangle head project datum. Oke, maka sesuai. Kemudian ini garis gridnya kita perlu tarik ke atas, grid A dan B. Lalu kembali lagi setelah ini udah kelihatan di posisi level 4, kita akan ganti ini menjadi level atap. Ya, ini kita klik yes aja sehingga dia akan tampak di daerah project browser ya nanti. Kemudian kita perlu cek 3500 dari lantai 3 menggunakan edit witness atau WE sebagai keyboard shortcutnya. Saya selalu menggunakan si keyboard shortcut untuk memberikan pekerjaan yang lebih cepat ya daripada menjemput icon satu persatu. Nah, ini saya klik di sini, kemudian saya klik 3500 sehingga dia sudah di posisi ini. Nah, gridnya masih di bawah posisi level ini, maka dianjurkan untuk ditarik ke atas. Setelah itu saya rasa ini angkanya terlalu kecil, jadi kalian bisa ubah skala dari sini. Jika tidak bisa, off-kan dulu. Ini namanya template, jadi saat ini klik none aja dulu. Nanti pada sesi berikutnya ataupun seterusnya saya akan jelaskan penggunaan template untuk membantu kita bekerja lebih cepat di Revit. Oke, jadi tadi kita mengubah skala menjadi 1:50. Nah, ini dia lebih kelihatan lebih besar. Jadi ini bisa kita tarik lebih ke kiri supaya tidak overlap terhadap dimensinya. Oke. Nah, satu lagi kita perlu menghidden framingnya. Kita hide crop regionnya sehingga seperti ini. Oke. Ini posisi dimensinya bisa kalian geser-geser menggunakan arrow tab di keyboard. Lalu ini kalian bisa klik DI atau dimension untuk mengecek posisi grid A dan B-nya ataupun memberikan dimensi. Nah, jangan lupa save. Kita sudah membuat level berdasarkan contoh project AutoCAD kita ini. Nah, sekali lagi, apapun itu yang berbau level dan grid, ketika sudah disetting dan diposisikan sesuai dengan posisinya, maka kita diharuskan untuk pin objek tersebut agar tidak bergeser dengan mudah. Ini dia, pin atau PN. Oke. Berikutnya kita masuk ke pembuatan lantai. Nah, jadi di sini crop view-nya kita aktifkan aja. Crop view aktif sehingga dia di posisi sebelah tidak ada kelihatan, dan hidden crop region-nya di hidden aja. Nah, berikutnya kita akan membuat lantai ya. Jadi saya sarankan untuk membuat lantai menggunakan floor lalu arsitektural. Nah, di sini untuk yang pertama ini kita menggunakan lantai 300 mm 60 x 60. Nah, ini sudah termasuk sudah termasuk lapisan-lapisan tanah uruk maupun finishing ya. Ini saya sudah setting sementara secara kasaran seperti ini. Nanti jika mau diedit silahkan diedit. Jadi klik aja OK. Lalu di sini ada posisi kita harus menggambar atau menarik garis sesuai dengan batasan lantai ya. Jadi sini saya menggunakan rectangular, kemudian saya akan tarik dari posisi ini ke posisi depan. Ini akan berbeda leveling
karena itu di posisi carport. Carport akan lebih rendah. Nah, baik, ini geser ke posisi dinding. Ini juga geser ke posisi dinding. Lalu kita akan align dengan atau menyamaratakan dengan posisi kolom yang nongol ini dengan cara menggunakan pick lines. Pick lines ini kita bisa dibantu dengan mengambil objek yang sudah ada sebagai referensi, seperti yang saya lakukan ini. Kemudian kita hendak memotong garis ini, jadi kita bisa menggunakan icon di sini dia, split element atau keyboard shortcutnya SL. Klik aja, kemudian trim atau TE ataupun di sini TT juga bisa. Jadi di sini juga TR, trim extend to corner. Nah, ini bisa, klik aja. Lanjut ke posisi kolom berikutnya. Sama, menggunakan pick lines karena ini adalah icon yang ingin saya sharing. Itu sangat membantu saya dalam melakukan pekerjaan supaya agar lebih cepat. Lanjut kita trim. Berikutnya ini bisa kita lakukan. Saya tahu kita bisa copy dari posisi bagian bawah, tapi ini bertujuan untuk memperlancar ataupun membiasakan menggunakan icon-icon yang ada di sini. Gitu. Oke, lanjut ini juga pakai pick lines, kemudian ambil ataupun pick lines-nya. Kemudian ini bisa kita trim pakai ini. Lalu kita trim pakai ini. Nah, posisi belakang kita harus align dengan atau kita sejajarkan dengan garis dinding menggunakan AL, yaitu align. Saya butuh ini dia, align atau AL. Klik aja icon align, klik di sini. Lalu kita pick lines lagi. Ini pick lines, kemudian kita trim. Ini juga pick lines lagi. Saya akan terus berulang-ulang memberikan arahan ini karena ini adalah hal yang paling penting bagi saya ya. Pick lines, kemudian pick lines lagi. Sehingga kita bisa trim objeknya seperti di AutoCAD juga. Dan ini saya rasa yang terakhir. Oke. Kita pick lines lagi, again saya akan berulang-ulang menggunakan ini agar kita terbiasa karena ini sangat powerful ke depannya. Sangat disayangkan kalau kita lupa untuk menggunakan icon. Jadi klik OK. Di sini kita udah melihat posisi lantai tebal 300 dengan pola keramik 60x60. Saya ingin melihat secara posisi 3D. Perhatikan, saya klik bagian ini. 3D atau gambar home di sini. Nah, ini saya muncul section box-nya. Section box-nya di sini bisa saya uncheck untuk melepaskannya sehingga menjadi seperti ini. Nah, saran saya untuk mempermudah kita pergi ke menu Visibility Graphic, View, kemudian View Template. Visibility Graphics. Di sini ada model categories, annotation yang perlu kalian pahami bahwa layer-layer atau objek-objek ini bisa kita nonaktifkan maupun aktifkan ya.
seperti di annotation kategoris, karena itu level berupa garis mengacu kepada annotation di mana itu sebagai produk 2D. Klik aja level, kemudian klik aja grid, di uncheck. Jadi objeknya kira-kira seperti ini. Nah, satu lagi supaya objek kita kelihatan lebih soft, itu ini yang paling saya sarankan sebagai praktisi di BIM ini ya, supaya review modelnya itu sangat enak dilihat. Langsung aja ke box ini atau kotak ini, kemudian graphic display option, maka akan muncul seperti ini. Sorry, saya akan geser di sini. Di sini saya akan sarankan untuk menggunakan consistent color, lalu menggunakan smooth lines with anti-aliasing. Lalu shadow-nya ini munculkan show ambient shadow. Klik OK. Baik, berikutnya kita akan membuat kolom. Jadi di sini saya langsung aja ke posisi arsitektur, kemudian klik kolom. Nah, di sini pilih aja struktural kolom atau CL. Lalu kita perlu pastikan bahwa ukuran yang ada di CAD ini. Saya ulangi kembali. Kita butuh cek dimensinya menggunakan annotate, lalu align atau DI, kemudian cek berapa kali berapa. Di sini saya akan mempromosikan atau menunjukkan cara membuat kolom ya. Nah, kita butuh kolom 600 kali 140. Oke, kembali lagi ke tab arsitektur, kemudian kolom, lalu kolom struktural kolom. Nah, kita cek apakah kita udah punya kolom atau tiang 600 140. 600 140. Belum ada. Jika belum ada, pilih ukuran yang mendekati. Itu menggunakan 600, klik 600-nya dulu, kemudian edit type untuk membuat baru. Kita bisa minimize ini. Previewnya kita off-kan aja. Sehingga di sini saya sarankan untuk membuat duplicate atau kopiannya menggunakan tiang 140. Nah, ini saya perlu tarik kemari, sorry. Supaya lebih jelas, saya perlu ini tarik kemari. Nah, ini posisi B, kita bisa ganti aja langsung 600 kali 140. Sorry, kebalik, 140 kali 600. Nah, ini kita langsung ada preview seperti ini sebelum saya klik. Setelah itu saya perlu klik sekali. Dia akan menemukan warning seperti ini. Nah, itu sebenarnya objeknya sudah ada, namun dia tidak align dari level yang kita inginkan. Maka langsung ke posisi 3D, cek dia. Nah, ini. Dia sudah ada tapi di bawah posisi ini. Nah, di sini saya akan memberitahukan bahwa kita harus setting levelnya. Jadi saya coba ini buat lantai base level itu posisi bawah minus 2500. Jadi posisi itu dari lantai 1 ke bawah 2500. Maka kita harus ganti posisi top levelnya menjadi level 3. Kemudian lantai satunya itu kita buat 0 supaya dia attach ke posisi ini dia. Nah, sebelum itu kita pastikan lantainya dulu ini offset 150 dari lantai 1. Jadi kita harus buat ini menjadi 0 ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada bayangannya. Jadi saya sarankan untuk menonaktifkan bayangannya, graphic display option. Sorry, saya ulangi. Ke box ini visual style, kemudian graphic display option, lalu shadow-nya ini yang di atas cast shadow-nya ini matikan aja. Supaya tidak berat dalam preview laptop kita. Nah, setelah dari 3D, kita balik lagi ke lantai 1. Align-kan atau sejajarkan terhadap CAD-nya ya, dengan menggunakan modify
menggunakan align, klik di sini, lalu geser kolomnya. Ya, kita sudah punya kolom ini. Nah, sebelumnya kita tidak kelihatan tebal garisnya seperti ini, maka di Rapid juga kita sarankan untuk menggeser posisi, merubah posisi ketebalan garisnya menggunakan ini dia, icon yang di sini, thin lines atau TL ya. Kalian bisa menggunakannya sebagai keyboard shortcut TL. Nah, ini kelihatan dia garis kolomnya. Ini saya hapus dulu. Garis kolomnya udah kelihatan. Kemudian ini saya copy lagi ke sebelahnya. Menggunakan CO atau CC. Ini icon copy. Geser. Copy kemari. Copy kemari lagi. Sampai nge-snap rektangularnya ya. Nah, ini posisinya horizontal. Letak aja dulu di sini, parkirkan di sini. Kemudian klik kolomnya ini, tekan space bar atau space keyboard. Lalu move dia seperti ini. Ya, jika posisi snapnya nggak ketemu, silahkan klik SE. Dia akan langsung ke snap ke ujungnya ya. Kemarin sebelumnya kita membuat snap ke midpointnya itu menggunakan SM. Kalau ini ke sudutnya kita menggunakan SE. Oke, lanjut kita copy lagi. Copy terus ke snap. Oke, bagus. Lalu ini juga. Itu kolom yang vertikal. Copy lagi menggunakan CC atau CO. Sama seperti di AutoCAD. Terus copy lagi, klik ujungnya. Klik. Oke, apakah ada yang sama lagi? Oke. Berikutnya kita akan membuat kolom. Ini dia. Ini kita perlu cek dengan menggunakan dimensi DI. Klik keyboard DI, kemudian ini 250 kali 250. Ya. Kita perlu cek apakah kita udah punya kolom 250 kali 250, arsitektur, kemudian kolom, struktural kolom. Cari 250 kali 250. Ya, kita punya ini. Nah, sebelumnya kita meletakkan ini dan objek kolomnya menghilang, jadi bisa diatur sebelum kita letakkan ke topnya itu lantai 3. Sorry. Depth height. Oke, height-nya itu saya buat lantai 3. Iya. Saya perlu cek apakah sudah sejajar. Thin lines ini saya matikan. Saya align menggunakan pergi ke modify. Modify kemudian align atau AL. Klik objek CAD referensinya lalu klik objeknya. Oke, coba kita cek secara 3D, kita kontrol. Nah, posisi itu kira-kira seperti ini. Lanjutkan. CC. Kemudian ini bisa saya select. Sorry. Ctrl Z. Nah, ini kita select objek lantainya ini, kita klik pin aja atau PN supaya dia objeknya nggak geser. Lalu klik kolom ini. Ini belum align ataupun belum sejajar dengan CAD-nya. Silakan di align menggunakan icon itu. Lalu klik objeknya ini. Yang keduanya copy ke atas seperti copy di AutoCAD. Nah, ini kolom vertikal. Aktifkan kembali thin lines-nya supaya melihat
posisi kolomnya. Copy lagi. Belum ketemu snapnya, menggunakan SE, dia langsung ke snap. Oke, satu lagi sebelum kita finishkan kolomnya, kita akan memfilter atau memberikan hatching terhadap kolomnya, ya. Jadi pergi ke tab view, kemudian visibility graphic, dari structural column, cari dia structural column, lalu pattern di sini cut patterns-nya ganti ke foreground, ikutin aja, nanti kalian akan mengerti. Solid file, ini kita mengatur hatching-nya. Pakai yang hitam aja dulu. Klik OK, klik apply. Oke, nah sampai di sini belum kelihatan juga hatching-nya, berarti kita harus transparansikan cat-nya. Jadi cat-nya itu menutupi hatching yang muncul dari potongan kolom 3D yang kita membuat. Oke, lalu pilih cat-nya dengan cara klik objek ini. Jika belum ketemu atau belum terpilih objeknya itu, kalian bisa menggunakan select seperti ini. Kemudian ada icon filter di sini. Ya. Klik filter, kemudian muncul objek yang kalian pilih apa aja. Lalu uncheck aja ini, cek ini. Kemudian klik OK. Lalu dari sini kita perlu klik kanan, kemudian override graphic in view and by element. Kemudian transparansinya kita penuhkan aja sehingga akan kelihatan hatching dari kolom kita seperti ini. Oke, saya aktifkan dan nonaktifkan thin lines-nya. Ini thin lines ini seperti di AutoCAD juga sangat membantu kita dalam penggambaran ya. Nah, lanjut berikutnya kita perlu klik ini lalu copy atau CO atau CC. Klik kolomnya lagi, kemudian klik kolomnya lagi. Again, kalau misalnya kalian belum menemukan snapnya, kalian klik aja SE, dia akan ke snap langsung ke endpoint-nya ya. Ini juga sama, endpoint. Ini juga sama, endpoint. Ini juga sama, endpoint. Belum ketemu, klik aja SE. Ini juga belum ketemu, klik aja SE. Oke. Nah, untuk kolom besar kita sudah meletakkannya semua. Perlu kita pastikan untuk kontrol secara 3D-nya ya. Klik aja 3D. Semua kolom sudah berdiri. Namun nanti tinggi rendahnya kolom ini akan kita atur sesuai dengan gambar kita di AutoCAD ya. Baik, saya akan melanjutkan ke posisi tinggi rendahnya dari kolom ini. Kembali saya lantai 1, kemudian saya buka kembali. Do not crop view-nya ini klik aja menjadi seperti ini. Kemudian cek itu posisi lantai teras, yaitu posisi di sini. Perlu kita pahami bahwa itu adalah posisi teras inner teras ya maksud saya. Kemudian kita harus pastikan dari posisi ini ke posisi paling depan itu kolomnya setinggi ini. Saya akan ukur setinggi 7970, maka kita bulatkan menjadi 8 meter ya, genap. Jadi dari permukaan lantai 1 ke lantai atas itu setinggi 8 meter. Nah, saya akan select dari lantai teras ini ke depan. Saya select menggunakan select block. Kemudian dari ini saya akan filter apakah sudah semua. Ya, structural column. Nah, ini akan saya atur dari lantai 3 atau saya ulangi.
kita bisa nge-snapnya ini dari lantai 3 ya. Saya ulangi lagi. Geser aja dari sini dimensi lainnya, kalian klik bubble-nya ini, geser ke atas. Jadi 1200 mm dari lantai 3 ya. Oke. Jadi kembali lagi, select dari posisi teras ke arah depan, arah carport. Kemudian lantai 3, offset dari lantai 3 itu setinggi 1200. Klik aja. Maka kita lihat secara 3D, dia akan posisinya seperti ini. Nah, kolom belakang itu akan nge-snap ke posisi, kita coba cek. Kolom belakang akan nge-snap ke posisi 3500 dari lantai 3, atau itu termasuk ke lantai atap. Maka di denah teras, posisi inner teras ke belakang, kita blok, pastikan dia sudah terfilter. Oke. Pilih ke lantai atap. Dia secara otomatis akan ke snap ke lantai atap seperti ini. Oke. Sudah dapat kolom utama. Jadi kembali lagi, ini adalah kolom utama yang paling krusial, maka kita harus select semua kolom. Kita akan pin agar tidak bergeser secara tidak sengaja ketika kita mengerjain hal-hal lain seperti dinding dan detail lainnya. Oke, sampai sini dulu. Oke, terima kasih.